aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Yesus Salam sukacita bagi segenap keluarga jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Salam sukacita, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26 merupakan rangkaian amsal-amsal bijak tentang bagaimana sukacita dari orang tua yang melihat anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Bagi kita sebagai orang tua, apa yang membuat kita bersukacita atas kehidupan anak-anak kita? Mungkin kalau ditanyakan apa yang membuat kita berbahagia dengan kehidupan anak-anak kita, pastilah kita akan mengatakan kalau anak kita itu berhasil. Mungkin ukuran keberhasilan dari seorang anak itu biasanya ditentukan oleh pekerjaan, ditentukan oleh penghasilan, ditentukan oleh jabatan. Tetapi sebenarnya sukacita orang tua atas kehidupan anak-anaknya justru harus diletakkan pada kenyataan bahwa segala sesuatu yang boleh dialami dan diterima oleh anaknya, semuanya itu karena orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, sambil orang tua terus mendoakan anaknya. Memang kita tahu bahwa orang tua itu selalu mendoakan anaknya. Saya tidak tahu apakah anak-anak juga mendoakan orang tuanya. Semoga begitu ya anak-anak. Mendoakan anak, anak mendoakan orang tua adalah sebuah harmonisasi kehidupan yang dijalani dalam keluarga yang menjamin supaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita sebagai keluarga. Amsal pasal 23 ini berkata bahwa seorang ayah yang benar mengalami sukacita ketika dia memperanakkan anak-anak yang bijak. Tentunya kebijaksanaan dari orang tua itulah yang turun atau diwariskan kepada anak-anaknya. Dan bagian kehidupan yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kebahagiaan dari ayah dan ibu adalah ketika mereka menerima kehadiran atau kelahiran seorang anak. Tetapi sukacita itu kan harus terus terjaga dalam harapan bahwa anak yang dilahirkan kelak juga dia menjadi anak yang bertumbuh yang pertama-tama dalam iman. Kemudian juga berproses dalam kehidupan di mana orang tua memperlengkapi anak-anaknya supaya mereka bertumbuh dalam pengajaran, di dalam sikap hidup, di dalam etika mereka yang baik,
Sehingga pertumbuhan dalam kehidupan keluarga bagi anak-anak haruslah berjalan beriringan antara pengajaran iman dan pengajaran tentang bagaimana kehidupan seorang anak yang baik dipraktekkan dimulai dari kehidupan keluarga. Memang pada saat sekarang ini tentunya ada tantangan baru bagi orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Tetapi kita juga melihat bahwa pada zaman atau saat sekarang ini justru orang tua dan anak lebih sering bertemu, lebih sering berinteraksi. Kan begitu yang terjadi. Saat-saat di mana kita sedang dilanda wabah COVID-19 ini, orang tua bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah. Jadi artinya interaksi itu kan terjadi menit demi menit, hari demi hari di dalam keluarga. Itu artinya orang tua akan lebih banyak berbicara. Orang tua akan lebih banyak memberikan nasihat. Orang tua akan lebih banyak mendengarkan anaknya ketika bercerita. Sehingga komunikasi yang dibangun dalam kehidupan keluarga justru pada saat ini adalah saat yang tepat di mana orang tua mendekatkan diri kepada anak dan anak juga terbuka dan mendekatkan diri kepada orang tua. Nah, pada zaman atau masa sekarang ini memang kehidupan yang dilaksanakan atau dilalui oleh setiap keluarga tidaklah mudah, kan begitu. Dalam masa-masa COVID-19 ini kita percaya bahwa tangan pertolongan Tuhan mampu menolong kita. Kuasa Tuhan sanggup menopang dan menuntun kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Kan khususnya bagi anak-anak kita, kalau orang sering katakan atau sedang rame di media sosial, dulu anak ke sekolah dilarang membawa handphone. Sekarang anak membawa handphone tapi dilarang atau tidak boleh ke sekolah. Nah, ini suatu perkembangan yang baru di mana segala sesuatu yang boleh kita laksanakan saat ini justru rumah itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Kan sukacita kalau kita menjadikan rumah sebagai pusat kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi kita percaya bahwa dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan lewat kesukaran-kesukaran pergumulan yang kita hadapi saat ini, Tuhan justru mau merekatkan ikatan kekeluargaan, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dengan saudaranya, anak dengan orang tua, sehingga dalam satu ikatan yang kuat di dalam kita membangun kehidupan bersama, tentunya orang tua punya banyak waktu. Orang tua punya banyak kesempatan untuk memberikan pengajaran. Pengajaran yang pertama itu tentunya harus dimulai dengan pengajaran iman. Orang tua harus menanamkan pengajaran iman yang kokoh, yang kuat kepada anak-anaknya, supaya mereka bertumbuh secara rohani. Demikian juga orang tua harus memberikan pengajaran melalui contoh-contoh kehidupan, melalui cerita dan pengalaman kehidupan, supaya lewat sikap hidup yang boleh ditunjukkan oleh orang tua, khususnya dalam memberikan nasihat, memberikan teladan kepada anak-anak, kita percaya dalam masa-masa yang sulit sekalipun, anak-anak kita tetap dapat bertumbuh secara baik, terutama dalam kehidupan beriman maupun dalam kehidupan di mana dia belajar, di mana dia kuliah, di mana dia bergaul. Kita percaya anak-anak yang kita doakan, anak-anak yang kita ajar dengan baik, mereka akan menjadi tunas-tunas yang bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah yang hidup ketika mereka menjadi dewasa nanti.
Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita untuk berserah kepada Tuhan. Kita mendoakan anak kita. Kita mengajar mereka tentang firman Tuhan dengan baik. Karena kita percaya lewat seluruh proses pengajaran, seluruh proses yang kita alami dalam kehidupan keluarga, mereka akan menjadi anak-anak yang kelak akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya segenap keluarga dapat membangun kehidupan yang harmonis, yang saling menguatkan dan saling mendoakan, sehingga kita percaya apapun yang kita laksanakan dengan hidup mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus Yesus, penolong bagi kehidupan keluarga. Amin.